Ledakan bertubi-tubi menggetarkan tanah. Dalam waktu 10 menit, pertarungan telah berakhir. Preta terbakar habis, 4 komandan lainnya hancur menjadi abu hitam. Sisa medan perang hanya menyisakan suara gemuruh pelan dari sisa api. Sally menurunkan pedangnya, nafasnya berat tapi wajahnya masih tegas. Ia menoleh tajam ke arah Tori dan Bon. Kalian berdua sudah gila. Pergi diam-diam dari benteng dan langsung melawan komandan iblis. Apa kalian ingin mati sia-sia? Kami hanya ingin tahu seperti apa situasi di sini, senior. Tidak menyangka ternyata separah ini. Tenanglah Nona Sally, kan kami masih hidup. Itu artinya... Tutup mulutmu, Bon. Kau juga ikut menjerumuskan Tori. Ya, baik. Salahku. Ya, itu memang salahku. Jahanam. Kiwibawa hanya menghela nafas panjang. Sudahlah, yang terpenting mereka selamat. Kita kembali sebelum gelombang iblis berikutnya datang. Itu benar. Medan di sini sudah tidak stabil. Lapisan tanah bergetar dari bawah. Mungkin ada reaksi dari sarang utama. Baiklah, sekarang kita akan mundur. Mereka mulai berjalan menjauh dari pusat medan. Api masih berkobar di kejauhan. Angin membawa debu panas dan bau darah. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah tekanan dahsyat muncul di belakang mereka. Suaranya seperti gemuruh 1000 petir yang bergema di udara. Langit langsung berubah menjadi hitam pekat. Siluet besar berwarna hitam kemerahan muncul perlahan di tengah asap tersebut. Suhu udara turun drastis. Nafas menjadi sangat berat. Sally, Kiwibawa, dan Nyai Ratri langsung membeku di tempat. Mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang bahkan jauh melampaui tingkatan mereka. Tori berbisik dengan menatap ngeri. Senior, itu apakah Jenderal Iblis? Sally menggeleng pelan, wajahnya pucat dengan suara gemetar. Bukan Jenderal Iblis. Dia... Lalu iblis apa itu? Jahanam besar sekali, seperti Tugu Monas. Tidak mungkin ia ada di sini. Sally menatap siluet itu, matanya membesar dan bibirnya bergetar. Semua orang langsung terpaku, tidak ada yang bergerak. Udara menjadi lebih dingin, tanah bergetar, dan dari kejauhan terdengar suara tawa berat menggema di antara kabut merah. Cahaya hitam langsung menyambar ke langit. Langit di atas medan perang mendadak berubah merah pekat. Asap hitam tebal keluar dari retakan udara di tengah-tengah arena pertempuran yang sudah porak-poranda. Angin berdesir dingin membawa aroma darah dan abu yang masih mengepul. Tori dan Bon berdiri tertatih. Tubuh mereka masih penuh luka, sementara Sally bersama Kiwibawa dan Nyai Ratri mencoba bangkit di belakang mereka. Tanah di sekitar mulai bergetar dengan pelan. Sebuah siluet hitam kemerahan muncul di balik kabut yang semakin jelas. Tubuhnya menjulang sekitar 20 meter. Matanya menyala merah seperti bara api. Aura yang keluar darinya begitu menekan, membuat udara di sekitar bergetar seperti sedang dilanda badai petir. Sally langsung terpaku, matanya membesar ketakutan. Kiwibawa dan Nyai Ratri gemetar dengan hebat. Bahkan Kiwibawa yang berpengalaman pun nampak kehilangan warna di wajahnya. Tori menelan ludah menatap sosok tersebut. Senior, kita pernah melawan Jenderal Iblis sebelumnya, tapi ini sangat berbeda. Jangan-jangan. Bon mendengus dengan berat, mencengkeram perisainya kuat-kuat. Jahanam, yang lebih merepotkan telah datang ini. Sally menatap tajam ke depan, suaranya bergetar namun jelas. Bukan, dia bukanlah Jenderal Iblis. Aura ini adalah Raja Iblis. Apa? Bagaimana dia ada di sini? Tidak perlu banyak bertanya. Kita akan menyerang lebih dulu. Semuanya, ikut aku. Mereka berlima langsung menerjang bersama. Tanah terbelah ketika Sally melesat dengan kecepatan tinggi.
Ki Wibawa memutar kampak petirnya. Nyai Ratri menyelinap lewat bayangan. Tori mengangkat tombaknya dan Bon maju paling depan membawa perisai besarnya. Namun suara berat bergemuruh dari arah depan. Mahabala Asurendra, Raja Iblis, menatap mereka dengan mata menyala dan suara yang terdengar seperti ribuan guntur yang meledak bersamaan. "Beraninya kalian mengganggu istirahatku," Sally kemudian menjerit dengan keras. Semuanya bertahan semampu kalian. Raja Iblis mengangkat satu jarinya. Gerakannya lambat, tapi tekanan udara langsung melumat tanah di sekitarnya. Ledakan besar menyapu area sekitar. Suara teriakan mereka bergema. Tubuh Sally, Ki Wibawa, dan Nyai Ratri terhempas keras ke belakang. Mereka berguling puluhan meter sebelum akhirnya tersungkur tidak berdaya. Darah keluar dari mulut mereka. Tori dan Bon ikut terpental, namun keduanya masih berusaha bangkit dengan tubuh penuh luka. Bon menggerang pelan, tapi masih berdiri tegak dengan perisai di dadanya. Jahanam, tadi itu benar-benar sakit tahu. Tori menatapnya dengan wajah penuh tekad. "Kita harus bertahan mati-matian, Pak Bon." Ya, aku tahu. Aku masih bisa bertahan, Tori. Tori mengangguk cepat, memegang tombaknya dengan kedua tangan yang bergetar. "Baiklah, aku akan mengerahkan segalanya. 4 inti naga, bergabunglah!" 4 pusaran energi muncul di belakang Tori, membentuk 4 naga berukuran raksasa. Naga Sura Agni, naga api merah membara, naga guntur, naga petir yang menyambar di udara, naga serengi, naga es dengan tubuh berlapis kristal biru, dan naga tengu, naga racun yang diselimuti kabut hijau. Keempat naga itu melingkar di tubuh Tori, menyatu menjadi aura spiral besar. Tanah di bawahnya pecah, energi ganas dan dingin bergantian menyambar udara. Mahabala Asurendra mengangkat kepalanya sedikit, menatap mereka dengan sorotan mata tajam dan penuh amarah. "Kalian berdua, manusia tingkat 6, beraninya menantangku." Ia mengangkat kakinya perlahan. Bayangan kakinya menutupi seluruh medan di sekitar Tori dan Bon. Satu langkah membuat tanah amblas ketika kaki raksasa itu turun dan menginjak mereka. Tori dan Bon menggabungkan kekuatan mereka. Tombak Cakra Naga Sona berputar membentuk pusaran energi naga. Sementara perisai Bon menyerap energi itu dan menjadi pelindung yang sangat tebal. Ledakan pantulan terjadi. Suara dentuman membuat gunung di kejauhan berguncang. Mahabala Asurendra terpental mundur beberapa meter, menatap dua manusia itu dengan ekspresi yang tidak percaya. Ia menggeram keras, giginya beradu seperti suara logam yang digesek. "Mustahil, manusia Chaos Order ke-6 bisa menahan seranganku. Mereka berdua harus mati. Akan merepotkan jika mereka berkembang lebih jauh lagi." Ia mengangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi. Udara di sekeliling langsung terbelah, menciptakan tekanan yang dahsyat. Namun, sebelum pedang itu turun, suara benturan keras terdengar. Pedang raksasa Raja Iblis terhenti di udara, terhalang oleh sesuatu tangan seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Asap menyingkir pelan, memperlihatkan sosok tua berjubah putih, rambutnya panjang, matanya tajam, tubuhnya tegap meskipun nampak berumur. Aura kekuatannya memancar kuat, membuat udara bergetar seperti gong besar yang dipukul. Raja Iblis memundurkan sedikit kepalanya dan matanya menyipit. "Kurang ajar, kau muncul lagi manusia tua." Sosok itu menatap lurus, nada suaranya tenang namun terdengar berat. Kebetulan sekali kau muncul di sini. Tori, Bon, dan yang lain menatap terkejut. Leluhur tua, Ki Sang Hyang Wiku. Ki Sang Hyang Wiku menurunkan tangannya perlahan.
menatap langsung mata Mahabala Asurendra. Oh, beraninya kau dengan juniorku. Hadapi aku, iblis busuk. Jangan kau kira aku akan diam-diam saja. Suasana menjadi hening beberapa detik. Udara berhenti bergerak. Energi dua makhluk tingkat tertinggi itu saling bertabrakan tanpa kata. Leluhur tua Ki Sang Hyang Wiku adalah master leluhur tua terkuat yang berada di Chaos Order ke-9. Api, petir, dan kabut mulai berputar di langit. Tanah retak, cahaya biru dari pusaran energi Ki Sang Hyang Wiku mulai membelah kegelapan. Pertempuran antara Raja Iblis dan sang leluhur manusia akan segera dimulai. Ki Sang Hyang Wiku, tidak ada catatan resmi tentang kelahirannya. Tidak ada kerajaan yang pernah mengklaimnya sebagai putra, dan tidak ada leluhur yang berani mengakuinya sebagai keturunan. Ia muncul pertama kali 3 abad lalu di masa perang batas langit, ketika langit pertama kali robek dengan gerombolan iblis yang menebus tanah manusia. Hari itu, manusia hampir kalah, hingga sosok berjubah putih turun dari langit, menghentikan seluruh gelombang iblis hanya dengan menancapkan tongkatnya ke tanah. Saat itu, namanya bergema di kalangan tertinggi manusia, bisikan yang hanya berani diucapkan oleh para master Chaos Order ke-8 dan ke-9. Nama yang membuat iblis menunduk dan manusia menahan nafas, Ki Sang Hyang Wiku. Tubuhnya tegap dan berotot seperti baja yang dibentuk oleh ribuan tahun tempaan. Namun, waktu seakan tidak berani meninggalkan jejak di wajahnya. Rambutnya panjang berwarna putih keperakan, terikat rapi ke belakang. Matanya biru tua, dalam dan tajam seperti samudera menjelang badai. Garis rahangnya tegas dan janggut tipisnya nampak selalu rapi, seolah waktu sekalipun tunduk padanya. Ia menggunakan jubah putih polos, tidak dihiasi lambang ataupun simbol apapun. Bahan jubah itu dijahit dari serat awan suci, konon berasal dari wilayah di atas 7 langit, dan tidak pernah kotor meskipun melewati lumpur dan medan perang. Di pinggangnya tergantung tongkat kayu Kamboja kuno, panjang sekitar 3 hasta, sederhana tanpa ukiran, tapi cukup satu ketukan darinya untuk mengguncang bumi dan membelah gunung. Aura Chaos Order ke-9 miliknya berbeda dari kebanyakan, tidak meledak-ledak, tidak mengancam, tapi stabil dan padat seperti tekanan gravitasi raksasa. Saat ia berdiri, udara di sekitarnya seolah ikut diam. Ia seperti sungai dalam yang nampak tenang di permukaan, tapi di kedalamannya tersimpan kekuatan yang bisa menenggelamkan benua. Sekali jarinya diangkat, arah angin bisa berubah. Sekali mata terpejam, ribuan jiwa bisa terdiam. Ki Sang Hyang Wiku tidak pernah membentuk aliran, tidak pernah mengaku memiliki murid. Namun, hampir semua master besar manusia, termasuk Ki Brawijaya, pernah datang menemuinya, tidak untuk menantang, tapi untuk bersimpuh, memohon satu kalimat nasihat. Dan bagi sebagian besar dari mereka, satu kalimat itu cukup untuk menaikkan satu tingkat kekuatan. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Sebagian percaya ia dulunya hanyalah manusia biasa yang berkelana di dunia bawah, lalu tersesat dalam celah antara dunia manusia dan dimensi para leluhur. Ada pula yang meyakini bahwa ia bukan lagi manusia sepenuhnya, melainkan entitas yang mencapai kesempurnaan tubuh dan roh. Tidak ada bukti yang bisa menguatkan teori manapun, karena setiap kali seseorang mencoba menelusuri asalnya, mereka menghilang tanpa jejak. Namun satu hal yang pasti, ketika Ki Sang Hyang Wiku melangkah, bumi bergetar, bukan karena takut, tapi karena tunduk. Raja Iblis Mahabala Asurendra. Tidak ada kitab yang mencatat kelahirannya. Tidak ada sarang iblis yang mengakuinya sebagai anak. Ia lahir dari kehendak kegelapan itu sendiri, dari jurang paling dalam di antara dunia-dunia. Ketika celah pertama terbuka di batas dunia, ketika darah iblis pertama menetes ke tanah suci, saat jeritan pertama manusia menggema, saat itulah Mahabala Asurendra bangkit. Ia tidak dilahirkan, ia terbentuk. Tubuhnya menjulang tinggi, sekitar 20 meter. Kulitnya hitam kemerahan, seperti batu lahar yang membara dan mengeras. Retak-retak berbendar api hitam di setiap gerakannya.
Matanya dua bara abadi, menyala tanpa henti, menatap tanpa emosi. Dua tanduk runcing melengkung di kepalanya, menyerupai bulan darah di langit neraka. Sayapnya tidak seperti milik makhluk bersayap biasa. Itu adalah kabut neraka yang menggumpal dan menyatu, bergoyang seperti asap tebal yang selalu hidup. Setiap kali ia melangkah, tanah di bawahnya berubah menjadi arang suhu radius 1 km naik mendadak. Udara bergetar, logam mencair, dan aura Chaos Order ke-9 miliknya bukanlah hasil pelatihan, bukan pula hasil meditasi, dan bukan pula warisan. Itu adalah manifestasi murni dari kehendak destruksi, sebuah kegelapan yang belajar untuk berjalan, berbicara, dan menghancurkan. Satu gibasan jarinya dapat merobek ruang, menciptakan celah antar dimensi. Satu hembusan nafasnya mampu membakar roh, bahkan tubuh sekalipun. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti gemuruh ribuan guntur yang datang bersamaan, cukup untuk membuat makhluk tingkat rendah kehilangan kesadaran. Pedang yang ia bawa tidak memiliki nama, bentuknya kasar dan berat, seolah ditempa dari darah padat ribuan Raja Iblis yang telah dikalahkannya. Ujung pedang masih meneteskan darah hitam yang terus menguap setiap kali menyentuh udara. Pedang itu tidak memiliki energi sendiri, justru haus akan energi lawan, selalu mencari korban baru untuk mengisi dahaganya. Tidak sedikit iblis yang mengaku sebagai raja, tapi ketika Mahabala Asurindra muncul, semua suara terhenti. Pasukan iblis tidak menunggu perintah darinya. Mereka ada karena dirinya. Ia tidak memimpin, ia adalah alasan kepimpinan itu ada. Ketika Mahabala berjalan di medan perang, langit langsung menjadi gelap dan semua mantra pelindung manusia berhenti bekerja. Tidak ada makhluk berani mengucap namanya secara lantang. Ia jarang berbicara panjang, satu kalimat saja cukup membuat gunung merunduk dan laut bergejolak. Mahabala Asurindra bukanlah sekedar raja iblis, ia adalah titik pusat kegelapan dunia iblis, poros dari mana seluruh energi negatif mengalir. Jika Kisang Yang Wiku adalah ketenangan yang menahan dunia agar tetap seimbang, maka Mahabala adalah kekuatan yang ingin menumbangkan keseimbangan itu. Dan ketika keduanya berdiri di medan yang sama, satu berjubah putih, satunya berkulit lahar merah, bahkan dunia sekalipun menahan nafas. Medan perang timur Aurora sudah tidak lagi bisa disebut tanah. Kawah selebar 2 km menganga di tengah area, dindingnya mencair dan membeku menjadi kaca hitam licin. Sisa-sisa medan perang kini hanyalah lautan api hijau yang menjilat sisa tubuh iblis yang terbakar. Bau besi terbakar dan belerang begitu kuat di udara, membuat setiap nafas terasa seperti menelan bara. Tori dan Bon berlutut di pinggiran kawah. Dada Tori naik turun, darahnya menetes dari luka, mengalir di antara sisik naga yang mulai pudar. Wajahnya pucat, pandangannya tajam namun kosong. Bon di sebelahnya menahan perisai yang terasa mulai berat. Jari-jarinya gemetar, tubuhnya penuh luka sayat dan lebam. Di belakang mereka, Sally berdiri dengan tubuh tegap, tapi kakinya sedikit goyah. Pedang apinya masih menyala redup. Sisa energi sihir di kelilingnya bergetar dengan lemah. Wibawa dan Nyai Ratri berlutut di tanah. Darah mengalir dari mulut keduanya. Nafas mereka tersengal. Tubuh mereka tidak lagi sanggup menahan gelombang energi dari benturan kekuatan sebelumnya. Tidak ada satupun yang berbicara, hanya suara api yang berderak dan angin panas yang meraung dari kawah. Semua pandangan tertuju ke tengah. Kedua sosok yang masih berdiri tegak di sana, Kisang Yang Wiku. Jubah putihnya robek di bahu, rambut putihnya terurai ditiup angin panas. Tongkat kayu Kamboja di tangan kanannya bergetar pelan, memancarkan sinar biru pucat. Di hadapannya, Mahabala Asurindra, raksasa hitam dengan tinggi 20 meter. Dua tanduk menjulang di kepalanya. Namun, yang di sebelah kanan retak separuh. Darah hitam kental menetes dari dada yang tengah robek, menimbulkan uap saat menyentuh tanah. Mata merahnya menyala, seolah dua matahari neraka yang ingin menelan dunia. Hening dalam satu detik, tidak ada ancaman, tidak ada kata. Lalu tiba-tiba, seolah-olah semesta meledak. Mahabala
mengayunkan pedang raksasanya dari atas ke bawah. Udara terbelah menjadi dua dan gelombang hitam melesat deras mengoyak apapun di hadapannya. Ki Sang Hyang Wiku tidak bergerak, tongkatnya diketukkan sekali ke tanah. Gelombang energi biru menyembur dari bawah, membentuk dinding cahaya yang bertabrakan dengan gelombang hitam Mahabala. Langit langsung berubah warna, separuh biru cerah, separuh hitam pekat. Tanah di antara mereka amblas, terbuka menjadi jurang selebar 100 meter. Keduanya melompat bersamaan. Mahabala berputar di udara, tinjunya menghantam perut Wiku. Tubuh Wiku terpental 30 meter, menghantam batu besar hingga pecah. Ia jatuh berlutut, lututnya menancap ke dalam tanah. Darah emas menetes dari mulutnya, mengalir ke tanah dan membentuk jejak cahaya yang membara. Wiku mengangkat wajahnya perlahan, matanya menyala biru tajam. Tongkat di tangannya berputar cepat, membentuk pusaran udara yang menderu dengan keras. Cahaya biru meledak dari ujung tongkatnya, membentuk tombak energi raksasa. Ia mengayunkan ke depan. Tombak energi itu menghantam dada Mahabala dengan kekuatan yang memecahkan udara. Darah hitam menyembur tinggi seperti air mancur. Tanduk kiri Mahabala patah dan jatuh menghantam tanah. Ledakan kedua muncul dari tanduk yang jatuh, menghancurkan batu di sekitarnya menjadi serpihan debu. Mahabala menggeram, tubuhnya bergetar. Ia menghantam tanah dengan kepalan tangan. Gelombang kejut menyapu radius 500 meter, menumbangkan bebatuan dan menghempaskan angin panas yang menyayat kulit. Tori dan yang lainnya terpental ke belakang. Mereka berguling keras di tanah, menabrak batu, menahan teriakan. Pertarungan mereka tanpa banyak bicara, hanya kekuatan mereka yang tengah berbicara. Sally berteriak sambil menahan luka di lengannya. Ke belakang, semuanya, ayo kita mundur. Ki Wibawa menggertakkan gigi, mengangkat kapak besarnya, kemudian membelah udara. Portal biru terbuka di belakang mereka. Masuk, sekarang! Bon menarik Tori yang masih menatap ke depan dengan mata membara. Satu persatu mereka melompat ke dalam portal. Tubuh mereka hampir roboh semua. Tori sempat terhenti di ambang portal. Ia menatap ke kawah, matanya melebar. Pemandangan di depan terlalu mustahil untuk dicerna. Di tengah kawah, Wiku dan Mahabala sudah seperti entitas luar biasa. Tubuh mereka bergerak terlalu cepat. Kekuatannya menghancurkan bentuk tanah setiap kali mereka berpijak. Wiku melompat tinggi ke udara. Tongkatnya menyala biru terang. Kali ini seluruh langit ikut bergetar. Sinar biru menembak ke langit dan berubah menjadi naga raksasa dari cahaya. Tubuh naga itu melingkar di udara, mengaum dengan keras. Mahabala mengangkat kedua tangannya, menyerap semua kegelapan di sekitarnya. Energi hitam mengumpul di atas kepalanya, membentuk bola hitam besar seperti gunung kecil. Bola itu dilemparkan dengan kekuatan penuh. Naga biru menyambutnya dari depan. Satu ledakan besar mengguncang semesta. Tidak ada suara lagi, tidak ada angin, hanya cahaya putih dan hitam yang saling melumat hingga menciptakan kekosongan. Lubang hitam kecil terbentuk di tengah udara, berputar cepat. Tanah mulai terangkat, batu-batu besar hancur menjadi debu. Udara menghilang sejenak, lalu kembali dengan dentuman yang sangat keras. Lubang hitam menutup mendadak. Gelombang tekanan menghantam semua arah. Wiku mendarat di satu sisi kawah. Lututnya menekuk, lengan kirinya terkulai, nyaris copot. Mahabala di sisi lain nafasnya berat. Luka di dadanya terbuka lebar. Setengah tubuhnya nampak seperti terbakar dari dalam. Keduanya saling menatap tanpa bicara. Udara di antara mereka terasa seperti baja yang ditekan. Mahabala menggeram pelan, lalu mundur selangkah. Tubuhnya mulai larut menjadi kabut hitam yang menguap ke udara. Dalam beberapa detik, ia lenyap dalam celah kegelapan yang terbentuk di udara. Ki Sang Hyang Wiku berdiri tegak.
menatap arah portal biru yang baru saja menelan Tori dan rekan-rekannya. Jarak mereka ratusan meter, tapi matanya bertemu dengan mata Tori untuk sesaat. Sorot mata itu jelas, bukan amarah, bukan juga perpisahan, hanya peringatan. Wiku kemudian berbalik, langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, retakan kawah menutup sendiri. Api pun padam, angin mulai berhembus kembali, langit perlahan berubah, dan portal telah menutup. Sementara itu, di benteng timur Aurora, portal biru terbuka di tengah aula pertahanan, menyemburkan 5 orang penuh. Mereka jatuh ke lantai batu dengan keras, tubuhnya berlumpuran darah dan debu. Ki Brawijaya langsung berlari mendekat, wajahnya terlihat tegang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sally masih menatap ke depan, wajahnya pucat, pedangnya telah padam. Raja Iblis dan leluhur tua, mereka sedang bertarung. Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Tori duduk dengan punggung bersandar ke dinding, tangannya sedikit gemetar. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka. Ternyata ada sosok sekuat itu. Bon yang berbaring di tanah tertawa kecil di sela nafas beratnya. Aku tahu semesta itu luas, banyak orang-orang kuat. Padahal aku mengira sudah menjadi yang tidak terkalahkan semenjak mendapatkan teknik Kaladrut. Taunya ada banyak monster kuat di sini, Jahanam. Ki Wibawa menatap langit-langit, lalu menahan luka di dadanya. Kita hanya hidup karena mereka memilih untuk berhenti. Sally menunduk, mengepalkan tangannya. Jika saja mereka teruskan, tidak akan ada sisa dari seluruh tempat ini. Di luar benteng, langit perlahan menjadi tenang. Namun di kejauhan, di tengah medan perang yang kini menjadi kawah kaca hitam, masih ada satu titik lubang hitam kecil berdenyut dengan pelan. Dan dari arah itu terdengar suara samar, seperti suara tawa rendah yang teredam di antara kegelapan. Setelah beberapa jam istirahat di benteng timur Aurora, Tori, Bon dan Sally menerima perintah untuk kembali ke markas utama di barat. Tubuh mereka masih belum sepenuhnya pulih, tapi situasi tidak memungkinkan untuk tinggal lebih lama. Portal biru terbuka di ruangan sihir utama. Suara retakan energi sihir menggema di dinding tersebut. 3 sosok melangkah masuk ke dalam pusaran biru. Dalam sekejap, cahaya itu menelan mereka dan portal menutup dengan suara mendesis yang tajam. 3 tubuh jatuh keras ke lantai batu halaman dalam benteng Aurora Barat. Debu mengepul, batu bergetar, bau darah dan belerang semakin kuat menempel di bagian mereka. Tori terbatuk keras, darah keluar sedikit dari sudut bibirnya, lututnya ambruk menahan beban tubuh. Bon langsung menjatuhkan diri ke dinding, duduk bersandar dengan nafas tersengal. Perisainya terlihat banyak goresan, kemudian tergelincir dari tangan, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Sally berdiri paling dulu, meskipun bahunya berdarah, pedang apinya sudah padam, tapi wajahnya tetap tenang. Langkah kaki berat terdengar dari koridor utama. Suara sepatu logam memantul di dinding. Ki Ageng Segoro muncul dengan jubah tempur tebal, wajahnya penuh amarah, janggutnya bergetar saat ia berteriak dengan keras. Tori, Bon, kalian berdua, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Hah? Suara itu menggema di seluruh aula, membuat para prajurit yang sedang lewat berhenti seketika. Tori menunduk sambil tersenyum kecil, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Bon hanya mengangkat tangan pelan dan menggaruk kepalanya. Hehehe, maaf Ki, kami cuma mau lihat situasi kok. Ki Ageng Segoro melangkah cepat mendekat, tinjunya terkepal, urat di lehernya menegang. Situasi, kalian hampir mati melawan 5 Chaos Order ke-7, lalu Raja Iblis. Jika leluhur tua tidak datang, kalian sudah menjadi abu. Suara keras itu membuat udara di aula seolah bergetar. Bon spontan menunduk. Tori hanya menghela nafas panjang. Sally
melangkah maju, pedangnya tajam tapi tetap tenang. Sudah cukup, Guru. Yang penting mereka selamat. Medan Timur kita menangkan, itu yang terpenting. Ki Ageng Segoro menatap Seli beberapa detik. Matanya sempat melunak. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap Tori dan Bon sekali lagi. Baiklah, kali ini saja. Tapi lain kali, aku tidak akan berikan keringanan. Apa kalian paham, Tori, Bon? Tori mengangkat tangan sambil tertawa kecil. Maaf Ki, kami telah merepotkanmu. Ki Ageng Segoro hanya menggeleng sambil berbalik. Langkahnya berat, tapi suaranya menurun. Para prajurit di sekitar segera kembali ke pos masing-masing setelah kepergian sang komandan. Pada malam hari, benteng Aurora Barat berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu sihir menyala di setiap dinding dan menara. Di tengah lapangan utama, Raja Pemurnian Raksasa berputar perlahan. Lingkaran emas selebar 100 meter, penuh simbol kuno yang menyala hijau dan biru. Asap tipis mengepul dari simbol di tanah, menandakan sihir pemurnian sedang aktif. Suara nyanyian mantra samar terdengar di udara. Di tengah raja berdiri Jaka, dadanya membusung, tangannya di pinggang, helmnya miring ke samping, baju sirah barunya memantulkan cahaya api, senyumannya lebar dan berlebihan. Puluhan prajurit dan warga yang terkontaminasi energi iblis dikumpulkan di satu sisi lapangan. Mereka digiring satu persatu masuk ke dalam lingkaran pemurnian. Beberapa menit kemudian, seorang prajurit melangkah keluar dari lingkaran. Wajahnya berseri, kulitnya yang tadinya hitam penuh retakan, kini kembali dengan normal. Aku sudah sembuh. Ini mukjizat. Aku telah kembali menjadi manusia. Terima kasih, Lord Jaka. Kau benar-benar jenius dan pembawa perubahan besar untuk manusia. Jaka menepuk dadanya dengan bangga dengan suara yang lantang. Kau terlalu memuji. Kejujuranmu terlalu tulus. Akulah Jaka Guntur, the Great Lord of Suggestion. Sorak-sorai terdengar dari para prajurit. Beberapa menunduk kagum dan sebagian menahan tawa. Tori dan Bon duduk di bangku kayu tidak jauh dari sana, menonton dari kejauhan. Tori menutup wajah dengan tangannya dan menahan tawa. Ya Tuhan, sepertinya Jaka bertambah gila. Bon tertawa pelan menyikut Tori. Memang otaknya itu sudah sengklek. Kau tidak tahu betapa stresnya aku bersama dia di Pringgondani, Tori. Jahanam itu membuatku kehilangan muka. Seorang petugas sihir mendekat ke arah Jaka. Wajahnya penuh kekaguman. Anda benar-benar luar biasa, Lord Jaka. Sekarang benteng Aurora aman. Anda seperti dewa. Jaka berdiri tegak, menyilangkan tangannya di dada, lalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi sambil menjorokkan pantatnya ke belakang. Ia memejamkan matanya. Sungguh banyak orang-orang jujur dan tulus di sini. Sungguh banyak orang berbakat dan mampu menilai kehebatan Great Lord ini. Tori melirik ke arah Bon, kemudian berbisik. Sial, apa dia tidak pernah tahu posenya itu sangat menggelikan, Pak Bon? Seperti tidak tahu jaga saja. Tentunya dia tahu. Justru malah semakin brutal. Jahanam itu berpose menjijikan seperti itu. Setidaknya ada kalian berdua, aku bisa terhibur. Suara tawa mereka berdua menular ke beberapa prajurit di sekitar yang juga menahan senyum melihat tingkah Jaka. Sementara itu, di bawah tanah benteng Aurora Barat, ruang isolasi dipenuhi udara dingin dan lembab. Sebuah pintu besi tebal tertutup dengan rapat. Dua prajurit berjaga berdiri di depan, bersenjata lengkap, wajah mereka kaku. Di dalam ruangan itu hanya ada satu lilin menyala, cahayanya meredup tapi stabil. Ki Sang Hyang Wiku duduk bersila di lantai batu. Jubah putihnya penuh noda darah emas kering, lengan kirinya masih terkulai, tulangnya masih belum sepenuhnya pulih. Matanya tertutup, nafasnya pelan namun dalam, stabil seperti meditasi mendalam. Tongkat kayu Kamboja berdiri tegak di depannya, berpendar biru lembut.
energi di dalam ruangan berputar pelan, membentuk arus yang tidak terlihat. Udara di sana bergetar pelan, menandakan kekuatan besar sedang dikendalikan. Tidak ada yang boleh masuk, tidak ada yang tahu kapan ia akan keluar. Satu-satunya pesan yang ia tinggalkan melalui Ki Brawijaya hanyalah leluhur tua sedang dalam pertapaan tertutup. Di luar benteng, malam sudah turun penuh, langit bersih, bintang-bintang kembali muncul di atas menara. Tapi di ufuk timur, retakan hitam masih samar terlihat, tanda sisa perang seperti luka yang belum pulih. Tori berdiri di balkon atas, memandang ke arah itu. Angin dingin meniup rambutnya. Sally mendekat dari belakang, langkahnya begitu tenang. Apa yang kau pikirkan, Tori? Tori menoleh perlahan. Banyak hal, senior. Aku sudah merasa menjadi lebih kuat. Tapi setelah tiba di sini, aku seperti bukanlah apa-apa. Semesta sungguh luas. Apakah masih ada yang lebih kuat dari Raja Iblis atau leluhur tua? Sally menepuk bahunya dengan pelan. Tidak ada yang benar-benar menyandang gelar terkuat, Tori. Apakah kau pikir hanya di batas Chaos Order ke-9 saja yang terkuat? Mungkin saja ada peringkat ke-10, tapi belum ada yang membuktikan. Jangankan peringkat ke-10, tingkat ke-9 saja baru ada beberapa. Tori menatapnya serius. Chaos Order peringkat ke-10? Apa mungkin itu ada, senior? Berapa orang saat ini yang berada di peringkat ke-9? Sally menatap langit sebentar sebelum ia menjawab, kemudian menoleh ke arah Tori. Sejauh yang aku tahu, ada beberapa orang. Di benteng Aurora hanya ada satu orang, dan kita sudah melihatnya. Beliau adalah leluhur Wiku. Ada setidaknya 7 benteng pertahanan besar, masing-masing punya satu Master Chaos Order ke-9. Selain itu, ada 3 leluhur naga tua dan leluhur Onyx, serta beberapa klan besar lain seperti 7 klan pilar semesta. Salah satunya, kau membawa takdir itu dari Nagatara. Tori menelan ludah. Ternyata seperti itu. Aku ingin bertemu dengan para leluhur naga tua. Kemana aku harus menemui mereka, senior? Sally menatap lurus ke depan. Belum saatnya bagimu, Tori. Kau harus naik ke tingkat 7 atau mungkin 8 untuk pergi ke tempat leluhur naga tua. Asal kau tahu, benteng Aurora ini adalah pangkal dari medan perang yang sebenarnya. Tori mengerutkan kening. Apa? Pangkal? Di sini saja sudah begitu mengerikan. Bagaimana situasi di inti perang sesungguhnya? Sally berdiri tegak, tangannya bersedekap. Tidak perlu kau pikirkan itu sekarang, Tori. Kau akan tahu nanti sendirinya. Saat itu, Bon muncul di balik pintu, membawa 3 botol air dingin. Ngobrolin apa kalian serius amat? Bersantailah sedikit. Ayo minum, biar nggak edan. Tori dan Sally menatapnya, lalu tersenyum kecil. Mereka menerima botol itu, menengguk sedikit air. Rasa logam di mulut perlahan menghilang. Dari arah lapangan utama, suara Jaka masih terdengar jelas. Sorakan, tepukan, dan pujian terus bergema. Benteng Aurora Barat berdiri kokoh malam itu. Langitnya cerah, udara hangat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tidak ada yang berteriak karena perang. Beberapa hari setelah pertempuran, benteng Aurora Barat masih penuh dengan bau besi dan darah kering. Angin membawa aroma belerang dari reruntuhan timur. Di halaman dalam, prajurit berlatih keras. Suara dentingan logam terdengar terus-menerus. Tukang besi menumbuk bilah dengan pedang, hingga sampai percikan api berloncatan. Kemudian, para tabib di sisi barat sibuk mengganti perban, menjahit luka, dan memberikan ramuan kepada mereka yang masih hidup. Namun, di aula utama benteng, suasana tidak seramai di luar. Meja besar dari kayu hitam terhampar di tengah ruangan. Di atasnya terbentang peta medan perang dengan banyak tanda merah dan titik-titik cahaya biru. Ki Ageng Segoro berdiri di ujung meja. Sorot matanya tajam seperti pisau, wajahnya keras dan penuh tekanan. Tori dan Bon berdiri tegak di depan, tangan di belakang, dan Sally duduk di sisi kanan, memperhatikan tanpa banyak bicara. Ki Ageng Segoro berkata dengan suara berat.
Kalian berdua telah melanggar perintah. Pergi diam-diam, hampir saja membunuh diri kalian sendiri. Hukuman kalian, bersihkan medan perang iblis. Semua gumpalan energi iblis di radius 5 km, buang jauh sampai bersih. Ruangan langsung sunyi, hanya terdengar bunyi dari ujung tongkat Ki Ageng yang menekan lantai. Tori menunduk. Baiklah Ki, akan aku lakukan. Bon menghembuskan nafas keras, lalu menggaruk kepalanya dengan kasar. Jahanam, 5 km? Itu butuh bertahun-tahun untuk selesai. Apa-apaan ini? Ki Ageng Segoro menatap Bon dengan tajam. Itu hukuman, tapi kalian juga mendapatkan kontribusi yang besar. Berkat kalian, Raja Iblis ditemukan dan leluhur naga membuatnya terluka. Setidaknya, Raja Iblis itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk pulih. Ditambah kau Tori, dengan menyempurnakan Raja Pemurnian, ribuan nyawa telah terselamatkan. Jika bukan karena kalian, tidak akan pernah ada Raja Pemurnian. Jadi aku bingung mau berikan kalian hadiah apa. Bon menyinggah lebar, mengangkat bahunya. Aku tidak mau hadiah Ki, tapi hilangkan juga hukumannya. Aku mau tidur seminggu. Ki Ageng Segoro menghela nafas panjang. Hukuman tetaplah hukuman, dan hadiah tetaplah hadiah. Sekarang kerjakan apa yang sudah menjadi tugas kalian. Tori kemudian mengangguk. Baiklah Ki, akan kami kerjakan. Bon menunduk dengan lesu sambil bergumam. Jahanam. Esokan paginya, medan perang di luar benteng Aurora. Tanah di luar benteng masih hitam terbakar. Asap tipis keluar dari celah-celah tanah. Di langit, awan energi iblis menggantung seperti kabut pekat berwarna ungu tua. Petir sesekali berkilat di dalamnya. Tori berdiri di tepi jurang bersama Bon. Keduanya membawa kantong kain besar dan tongkat pemurni. Udara di sekitar mereka panas dan terasa berat. Setiap tarikan nafas seperti menghirup abu. Bon menendang batu kecil ke tepi jurang. Jahanam, ini membosankan. Ori mulai mengangkat tangan, mulai mengumpulkan gumpalan energi hitam kecil-kecil dengan sihir pemurni. Cahaya biru di tongkatnya berkedip. Jika seperti ini, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Bon mendengus dan menunjuk ke arah langit. Nah, benar kan? Kita tidak bisa buang-buang waktu di sini, Tori. Jahanam. Tori membuka buku jiwa di dalam sabuknya. Halamannya terbuka sendiri, memancarkan cahaya putih berlapis emas. Apa yang kau lakukan, Tori? Aku punya rencana, Pak Bon. Apa kau gila, Tori? Kalau kau memasukkan wedus gembel hitam itu ke dalam buku jiwa, negara singa terbang di dalamnya bisa terkontaminasi energi iblis. Itu tidak akan terjadi, Pak Bon. Buku jiwa sudah seperti jiwa keduaku. Ada tempat khusus di dalamnya yang bisa menyegel energi iblis. Wah, jika begitu, terserah kau saja lah, asal selesai lebih cepat. Tori kemudian mengangkat buku jiwa tinggi-tinggi. Angin keras berputar di sekeliling mereka. Gumpalan energi iblis mulai tersedot cepat ke dalam halaman yang terbuka. Awan hitam berputar di langit, membentuk pusaran raksasa sebelum lenyap satu persatu. Jahanam, kau beneran nyedot semuanya, Tori? Sekarang kita akan membuang jauh dari sini, Pak Bon. Jika seperti ini, akan cepat selesai. 3 jam kemudian, langit di atas medan perang mulai terang. Tanah hitam perlahan berubah warna menjadi coklat, dan beberapa tempat muncul rumputan hijau kecil. Udara yang tadinya berat kini terasa lebih ringan. Tori mengangkat buku jiwa sekali lagi. Energi hitam memancar dari buku seperti kolam asap, menembus langit tinggi dan lenyap, seperti hujan terbalik yang mengalir ke langit. Bon menepuk bahunya. Bagus sekali, Tori. Dengan begini akan cepat selesai, kan? Tunggu dulu, ada sesuatu aneh di sana, Pak Bon. Ayo periksa. Bon berteriak sambil mengejar. Hei, Tori, ada apa lagi? Tunggu, hei!
Mereka berdua berjalan menuju gundukan tanah yang nampak berpendar lemah. Di sana, 7 cahaya kecil memancar di bawah permukaan. Tori berjongkok, menggali dengan tangan kosong. Perlahan, muncul 7 bola kaca berisi dunia mini. Ada gunung kecil, langit, sungai, dan awan di dalamnya. Setiap bola memancarkan warna yang berbeda. Merah, biru, hijau, ungu, emas, perak, dan hitam. Bon menggaruk kepala dengan wajah yang bingung. Ini seperti hiasan dinding kristal itu ya, Tori? Kau salah, Pak Bon. Bola kristal ini adalah dunia kecil milik seorang master. Aku pernah masuk ke dunia seperti ini saat pertama kali tiba di medan perang iblis. Ini sangat mirip seperti milik senior Arumika. Suara Troy terdengar dalam di kesadaran Tori. Kau beruntung, bocah. Kau baru saja menemukan harta karun yang tidak ternilai. Benar, tapi entah seseorang di dalamnya masih hidup atau tidak, Troy. Tori kemudian berdiri dan menatap Bon. Pak Bon, sekarang ayo kita kembali. Para senior harus tahu tentang ini. Ya, ayo pergi dari tempat jahanam ini. 1 jam kemudian, aula utama benteng. Semua master besar berkumpul. Di meja tengah, 7 bola semesta kecil berjejer di atas kain putih. Cahaya mereka menari di langit-langit aula, memantul di wajah para master. Ki Brawijaya memegang salah satunya, matanya membesar. Ini semesta kecil seorang master. Bagaimana kau bisa menemukan ini, bocah? Dan jumlahnya ada 7. Ki Pandu mengelus jenggot, matanya tajam. Ini sungguh langka. Lagi-lagi kau membuat kami terkejut, Nak Tori. Ki Ageng Segoro melipat tangannya di dada. Oh, kamu lagi. Entah keajaiban apa yang selalu mengikuti langkahmu, Nak Tori. Kau selalu saja membuat kejutan untuk kami. Tori hanya tersenyum kecil dan menggaruk kepalanya. Aku hanya beruntung saja, Ki. Bon yang berdiri di belakang ikut tertawa. Hehehe, setidaknya kita sudah beres pekerjaannya, kan? Ki Ageng Segoro menatap mereka berdua, lalu menghela nafas panjang. Baiklah, kalian berdua bebas tugas. Istirahatlah, kami akan pikirkan hadiah yang pantas untuk kalian. Tori dan Bon saling berpandangan, lalu mengangguk bersamaan. Malam harinya, di balkon benteng barat Aurora, langit begitu bersih. Angin dingin meniup bendera di puncak menara. Tori, Bon, dan Sally duduk di balkon menghadap ke arah timur. Dari kejauhan, retakan hitam di langit masih terlihat, tapi lebih redup dari sebelumnya. Tiba-tiba, Jaka lewat sambil menyeret papan tulis besar yang bertuliskan Raja Pemurnian Absolut dengan huruf yang sangat besar. Tori menutup muka dengan kedua tangannya. Sial, apakah Jaka tidak ada capeknya? Dia kan tidak punya pusar seperti kuda. Mana bisa dia merasakan capek? Jaka berhenti, menoleh dengan gaya yang so agung. Aku dengar, Bon. Aku dengar. Kalian seharusnya ikut bangga. Bon mengangkat tangannya dengan santai. Lakukan saja semaumu, Jaka. Dasar jahanam. Sally menatap langit yang mulai berbintang. Perang masih belum selesai, tapi untuk malam ini kita mungkin bisa tenang. Tori mengangguk, menatap jauh ke ufuk timur. Ya, kita hanya perlu menghadapi mereka jika para iblis itu datang, senior. Bon mengangkat botol air dan meneguk sedikit. Kemenangan tidak terasa seperti menang. Jahanam, perasaanku tidak enak saja. Mereka bertiga diam sesaat, menatap bintang di atas benteng yang kini bersinar lebih terang. Angin berhembus pelan, membawa aroma rumput basah dan hawa tenang setelah perang yang panjang.